Nah, sekarang gini, saya sebagai pakar Al-Quran, saya mau sama kalian gitu loh. Kalian kan meyakini kalau Al-Quran itu kan suci dari Allah, ya kan? Jelas. Bener? Ini lagi Gimana bicara kan? pakar Al-Quran, Alkitab. Kalau ternyata di dalam Al-Quran itu ada kesalahan tulis, gimana? Mana? Tunjukin. Coba tunjukkan di sini. Coba tunjukkan. Yuk, orang saja di sini. Share screen. Kan kamu tak uji ya. Saya sebagai pengelola Zoom, saya uji. Kalau ujian kamu ini lulus, oke kita lanjutkan diskusi lebih lanjut. Kalau kamu nggak lulus, daripada kamu mempermalukan diri kamu sendiri, aku taruh di waiting room. Silakan dibaca itu. Quran. Huruf kaf di kata ya, itu tadi aku ambil daripada Arabic Bible. Soalnya Edis nggak pantas baca Al-Quran. Saya cuma bilang begini ya. Inilah ini ya yang dibanggakan teman-teman kita Kristen itu yang di channel sebelah, di Zoom sebelah atau di StreamYard sebelah, dibanggakan. Sangat dibanggakan seperti ini. KC juga dibanggakan. Tetapi setelah kita tes di sini terbukti ya bahwa dia nggak bisa apa-apa. Ini live nggak? Oh tadi. Ini live kan Pak Zul. Saya live kan ini. Mantap, bisa dipotong itu kegoblokan edisi daftar. Coba sekarang gini. Pakar Al-Quran yang Coba tadi kalian buka lagi ayat yang barusan. Oke. Biarkan orang Yahudi baca. Kalian itu jangan suka ngendut mic Ini orang. masih kayak 12. Yang 12. Mengisak baca Mengisak. Lihat begitu rendahnya 12 yang 12. videonya. Walakin Baca kayak gini. bima Orang Kristen itu nggak berminat sama ilmu-ilmu baca-baca kayak begini. Orang ada artinya, ada terjemahannya kok. Ya Kenapa udah, kok? diam dulu. Ini menarik. Isak yang baca dulu. Kan kamu sombong, ini Bang Yitzhak selalu tawadu. Goldian. Kita bandingkan. Iya. Udah. Untuk Ini apa sebentar, kita Edis sebentar, Edis. Bisa nggak? Nah, untuk apa? Edis bisa sebentar nggak? Luhum hakada namu amtadu. Masya Allah. Saya ingin ini ya, saya ingin bicara tentang yang klaim Indra Mose bahwa Pesita itu adalah yang terbenar dan itu yang bahasa Inggris yang dia katakan itu semua dia balik ya. Mengalihkan isu nih. Enggak membalikkan isu tapi ke topik yang lebih penting lah. Dan kalian kan bisa membaca Quran, jadi tidak Nggak, mungkin kita lagi- Joker mau sekalian yang tidak bisa baca membaca Al-Quran. itu. Gini, itu kan menurut kalian. Jadi ya kan? ketika Pesita bakal itu yang Gimana dimaksud sih? di dalam teks itu, yang dimaksud di dalam teks yang Indra Mose jelaskan itu jelas ya, bahwa orang Syria tidak menggunakan Bapa kami, bukan berarti dia mengklaim bahwa dia Swasta. itu. Swasta, Itu saya mau ngomong nih. Swasta, persoalannya si Edis itu mengaku pakar Al-Quran. ya nanti Kita kalian coba, tes. nanti kalian Dulu. coba sama bini saya saja, toh kalau kalian mau soal Quran. Jadi kita Oke, jangan oke, bahas sini, yang orang sini, tidak sini. yang orang tidak ngerti. Gitu. Kamu tegur. Untuk apa Swasta. pintar bahasa, pintar huruf hijayah kalau nggak ngerti maknanya? Untuk apa? Lah, Oke, Swasta, Brengok. aku mau Jangan tanya sama membuli, Swasta jangan. ya. Swasta, kan ada temanmu seiman dengan kamu mengatakan bakar Al-Quran. Setelah kita tes, ternyata dia nggak bisa baca Al-Quran. Itu menurutmu bagaimana? Bisa diterjemahkan Al-Quran kamu itu ke bahasa kamu? Banyak dari kami yang bisa menerjemahkan, bro. Itu Bagaimana, fungsinya Swasta? orang. Menurut kamu bagaimana, Swasta? Itu fungsinya orang belajar original teks gitu loh. Tolong, Pak Jul tanya Pak Swasta, tolong diam dulu. Pak Swasta jawab. Nah, itu tadi pertanyaan. Ada teman kamu, saudara seiman kamu yang dengan bangga mengatakan dia itu pakar Al-Quran. Setelah kita tes, dia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Itu menurutmu bagaimana itu? Pakar terjemahan, Pak. Pakar Pakar terjemahan terjemahan. Ya, Al-Quran. kita maklumi. Terima kasih.
Oke, dilanjut. Oke. Boleh Saya sendiri ya, saya pribadi respect dengan swasta karena Sama. Baik kok swasta baik ya. Swasta jujur. Swasta jujur Bang Jul. Setuju. Tumben swasta terjudge itu. Tumben swasta terjudge. Gini teman-teman, swasta sebenarnya juga nggak suka teman-teman Kristen lainnya kok, pernah cerita. Makanya dia jarang masuk Zoom Kristen. Sembarang aja kamu nih fitnah banget, nggak ada tuh, nggak ada tuh, nggak benar tuh, itu klaim itu nggak pernah asumsi, itu nggak pernah saya bilang gitu. Benarkah Kristen adalah Bani Tarjamah? Ada artinya dalam bahasa yang kita mengerti. Kalian takut betul sama terjemahan. Yang saya heran kenapa kalian takut sama terjemahan Al-Quran? Bukan takut, Edis. Bukan takut. Cuman lari dari konteks asli gitu, guys. Edis, apakah kamu termasuk golongan ahlul kitab atau bahlul kitab? Bahlul kitab. Bahlul kitab. Atau ente bahlul Jahil kitab? murokab itu namanya kan. Bahlul Bahlul murokab itu kitab. namanya. Fijalisi murokab. Edis. Bahlul kitab. Fijalisi murokab. Kasihan dis kamu. Kami terjemahan Al-Quran. Halo Bang Ishak. Apa Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kok kalian ketakutan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ya udah teman-teman, kita bahas yang lain aja. Kasihan, semakin banyak si Edis berbicara, terlihat lah. Aku sebenarnya kasihan loh. Enggak gini Bang. Kasihan sama Kamu si Edis. ngambil ilmunya dari mana coba? Kita kan mau berilmu. Edis tahu jahil murokab? Enggak, ngomong-ngomong kita bilang jahil murokab, Edis tahu enggak jahil murokab? Bener loh, saya Artinya jahil kasihan murokab. sekali loh Mbak Ami. Kasihan. Sudah pernah melakukan survei. Saya pernah Semakin dia melakukan banyak survei. berbicara, akan terlihat gitu loh. Ya, Kasihan saya pernah saya. melakukan Makanya aku survei bikin kepada dari tadi Kumbiu supaya nggak banyak bicara. Artinya dia lakukan itu kan. Artinya ihdinas siratal mustaqim apa? Dari 100 orang. Apakah Edis belajarnya sama Pak Ahlul Majnun atau Bahlul Edis kitab? itu. Si Edis pernah mengatakan begini. Ayat di sebentar. Ayat di Bible itu bukan firman Tuhan katanya. Ayat di Bible itu bukan firman Tuhan. Iya, si Edis pernah ngomong kalau masih hidup. Saya saksinya. Ayo ngomong Edis. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang Betul. Bang Wah, Andi betul. itu benar. Bang Andi betul. Saya yang waktu debat sama saya itu. Bapak Edis itu ahli Al-Quran, tapi terjemahannya. Nah, sekarang gini, saya sebagai pakar Al-Quran, saya mau sama kalian gitu loh. Kalian kan meyakini kalau Al-Quran itu kan suci dari Allah, ya kan? Benar? Ini lagi bicara pakar Al-Quran, Alkitab. Kalau ternyata di dalam Al-Quran itu ada kesalahan tulis, gimana? Mana? Tunjukin. Coba tunjukkan di sini. Coba tunjukkan. Orang saja di sini Share screen. Al-Quran ya, bukan terjemahan ya. Manuskripnya Tunjukin yang di- mana, diproduksi oleh apa lembaga penerjemahan atau percetakan yang mana? Coba. Silakan. Udah pakar Al-Quran membahas nih kesalahan Al-Quran. Sebetulnya pakar Alkecap atau pakar Albiblos mungkin, tapi kalau Al-Quran tidak mungkin. Tidak mungkin seorang Edis pakar Al-Quran, sedangkan Biblos bahasa Arab saja dia nggak bisa baca. Silakan di share screen tunjukin kesalahan penulisan Al-Quran. Kamu kalau bahasa Al-Quran sama umat Muslim malu sendiri kamu Edis. Apalagi dia belum tahu kalau ada musyaf yang di Maroko itu. Titik-titiknya berbeda tapi bacanya sama. Contohnya misalnya kayak dialek yu minun dengan yu minun. Itu kan dia nggak tahu. Kalau secara akademis itu bisa dikupas dan tidak merubah makna dan arti. Ya misal kalau bahasa Inggris ada berbagai dialek India, British. Jangan permalukan UK. dirimu. Gitu ya. Aku bener kasihan, jangan permalukan dirimu di sini. Jangan kan Itu begitu, aja bahasa sebesar Ibrani juga ada dialek kan. Seperti halnya melech ha'olam dengan melech ha'ngolam, itu dua-duanya benar. Pak Sul, gimana kalau kita angkat topik aja Pak Sul? Ini bukan Zoom Keti ya. Jadi kita ya bisa Ya bahasanya. saya setuju untuk angkat topik Mas Joker, tapi kita harus selesaikan dulu karena temanmu itu tuh masih ada ngeyel, bakar gitu loh. Pak Jul, Kita Pak Jul. selesaikan dulu. Pak Ya Jul, suruh buktikan Pak kalau swasta Al-Quran ada itu- kesalahan tadi. bentar. Pak swasta nggak mau angkat topik, tapi dia mau angkat topi. Saya itu jangan di-mute, kalian itu jangan pengecut gitu. Ayo saya tunjukkan ada kesalahan tulis dalam Al-Quran. Silakan share screen. Nggak usah dilayani, nggak usah Guardian, nggak usah. Jelas dia nggak bisa baca Al-Quran kok. Mau buat apa? Biar malu Pak Zul, biar malu sendiri. Jangan. Tapi benar Iya, Nggak usah dipermalukan, dia sudah memalukan kok Mas. Enggak gini Ya, benar coba- juga bagaimana dia tahu ada kesalahan Al-Quran, sedangkan dia baca aja nggak bisa, Bang. Coba. Nah, kan mau saya kasih tunjuk, larinya ke baca lagi. Gini, Pak Edis, Kang Edis yang terhormat, dengerin ya, gimana mau menyatakan ada kesalahan Al-Quran, sedangkan Anda nggak bisa baca Al-Quran? Coba. Orang ini ternyata Ya. nggak punya malu dan memalukan ya. Jadi gimana ya? Kita taruh di waiting room atau bagaimana?
Aku minta pertimbangannya sama swasta ini. Bukan. Orang kalian aja Diisolasi tak. aja Bang. Swasta, aku minta Diisolasi. pertimbangan sama kamu. Ini ditaruh di waiting room atau bagaimana ini? Diisolasi aja. Swasta? Diisolasi. Karena sudah seimanmu ini. Iya enggak gini. Jangan, kasihan, jangan. Jangan Kasihan, biarin aja. jangan, kasihan, biarin aja. Kalau mau dengar Diam aja, suruh belajar, diam. Ini enggak gini saudara-saudara, kalau bisa kasih Edis kesempatan untuk menjelaskan. Dia kan udah terlanjur nih memproklamirkan dirinya adalah pakar Al-Qur'an. Kebetulan kan ini lagi live ya. Biar Edis ini membuktikan kepakarannya sampai di mana. Coba sekarang gini ya, kita tes sekali lagi. Coba share screen ayat Al-Qur'an tanpa terjemahan. Coba dibuka dulu. Nanti jawabannya saya tidak. Jangan yang tadi, ada yang lain lagi. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah yang di atas-atas gitu, yang masih ayat 5 gitu kan, yang masih di atas-atas tapi jangan ditunjukin ayatnya. Jangan Mas Simanes, jangan itu, dia bisa cari ke triknya nanti biar saya yang tunjukkan. Kita uji. Dia bisa cari Latinnya kalau itu nanti. Kita uji. Padahal huruf hijaiyah nggak susah-susah banget loh. Dan istilahnya kalau serius seminggu juga udah bisa baca gitu orang. Oke. Ya. Nah, itu. Salah niat kan, salah niat. Ayo kita tes ya. Kalau ini lulus dari ujian ini, kita lanjutkan diskusinya. Bagaimana? Boleh. Setuju. Kalau nggak lulus nanti ditaruh di waiting room ya. Kita kesokin ya. Kalau dia bacanya kita kesokin ya. Oke. Dan Pokoknya kalau nggak bisa baca langsung minum racun ya. bukan yang itu kalau dia yang tadi tapi ayatnya lain lagi. Yang tadi kalau ini bisa dilihat. Di Arabic Bible. Enggak mungkin bisa dia. Oh iya, oke. Ayat 5 Edis. Yang lainnya silent. Udah, sekarang waktu panggungmu ini. Panggungmu. Silakan Edis, itu tolong dibacakan itu. Buka aja mic-nya. Sueb bala dia Sueb. Bentar, Siap, Bang Indra, tenang. Udah, saya bentar, biar Edis yang baca dulu ini. Silakan Edis. Jangan pura-pura nggak dengar ya. Silakan dibaca itu. Aku aja walaupun terbata-bata bisa baca ini, tapi bisa tahu huruf-hurufnya, bisa tahu vokalnya. Edis kok lama ya? Mungkin lagi gangguan. Kita tunggu aja, sabar ya, sabar. Kita tes dulu. Silakan dibuka Edis. Jangan di mute, udah saya bilang. Kalau mau gentleman jangan di mute. Itu sekarang kamu tak uji ya. Saya sebagai pengelola Zoom, saya uji. Kalau ujian kamu ini lulus, oke kita lanjutkan diskusi lebih lanjut. Kalau kamu nggak lulus, daripada kamu mempermalukan diri kamu sendiri, aku taruh di waiting room. Silakan dibaca itu. Baca apa? Itu di share screen dulu lihat. Yang mana? Di share screen, lihat. Kopi, tafsir, share, Quran, refleks. Jangan di mute mic saya. Ya nggak tak mute. Itu silakan dibaca. Yang di lingkaran merah itu loh. Tadi kan saya bilang, ya kan? Apakah kalian meyakini bahwa Al-Quran itu dibaca dulu, Edis. Dibaca dulu, Edis, baru ngomong. Yang lainnya tahan. Di dalam Edis, surat kamu punya dua Al-Qur'an. kuping ya. Kamu punya dua kuping untuk mendengarkan dan punya satu mulut untuk menjawab. Jadi lebih baik kamu mendengarkan kata saya. Itu yang di lingkaran merah. Itu kamu baca. Baca huruf Arab lagi. Baca itu. Iya, baca huruf Arab lagi. Itu yang di lingkaran merah itu loh. Aduh. Kenapa kok kalian itu ngebet banget orang Kristen itu harus bisa baca huruf Arab gitu loh. Oke, itu kamu baca bisa nggak? Udah saya bilang saya nggak minat, saya itu pinter baca Kamu huruf bisa Arab, nggak? saya nggak Kamu minat. bisa nggak? Sudah saya bilang saya bisa baca, saya bisa baca dengan cara mendikte. Tapi toh tetap saja saya harus lihat terjemahan. Kamu dikte itu. Yang mana? Itu yang di lingkaran merah. Induksi dong, induksi. Induksi boleh nggak induksi? Yang lainnya diam. Itu kamu baca itu, Edis. Kamu baca Sebentar. Saya nggak ngerti saya itu. Sebentar ya. Saya itu nggak ngerti Ju. Itu huruf, wah udah lupa lagi saya. Itu huruf ya, tengahnya itu huruf mim apa hu itu. Ya ma, mungkin yama itu, yama atau yaha itu. Bener ya? Jangan tertawa. Saya sendiri nggak ngerti, nggak. Saya... Itu huruf, wah udah lupa lagi saya. Itu huruf ya, tengahnya itu huruf mim apa hu itu. Ya ma,
Mungkin Yama itu, Yama atau Yaha itu. Benar ya? Jangan tertawa. Saya sendiri nggak ngerti, nggak. Saya juga bukan pakar bahasa Arab. Tapi yang namanya pakar bahasa Arab, coba ajari saya yang nggak ngerti ini. Coba aku baca. Gimana? Coba kamu baca. Yang ngomong pakar bahasa Arab siapa? Kamu pakar Al-Quran, pakar Al-Quran. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu ada artinya nggak dalam bahasa Indonesia? Coba kamu baca itu. Nggak ada artinya nggak dalam Kamu bahasa baca Indonesia nggak itu? Kamu bisa nggak baca? Jangan mengalihkan. Itu namanya ahli lomba baca. Oke, ya, saya hitung sampai 10 ya. Bukan Saya ahli hitung Al-Quran. 10, 1, kamu baca itu Maksa, 1, Karantina aja lah. 3, maksa. 4. Sekarang kalau memang gentle, buka surat Al-Mu'minun, saya tunjukkan nanti typonya di mana. Berani? Karantina. Udah, selesai. Pakar di penjara. Ya baik, di sini kita sudah mengetes ya teman-teman Yahudi sudah mengetes sudah. Sekarang kita Pakar di penjara. yang lebih laut. Sudah kita tes kok. Ngebrom. Jadi sebenarnya Yesus itu juga menyuruh untuk melakukan uji tes loh untuk keimanannya. Seperti minum racun, berbahasa daripada segala bahasa. Enggak, tapi perlu dijawab juga ini, perlu dijawab juga kenapa kita harus ngetes dia pakai baca itu gitu. Silakan. Oke, yang pertama Edis ngaku sebagai pakar Al-Quran. Nah, untuk belajar Al-Quran itu ada sebuah disiplin ilmu, yakni kita harus mengetahui tulisan Arab dulu. Itu yang pertama. Edis dalam langkah pertama saja sudah gagal. Gimana dia mau membuktikan kalau dia pakar Al-Quran? Huruf hijaiyah aja salah semua. Oke, mantap Goldi. Terus kalau fungsinya gimana Goldi? Fungsinya kita harus membaca, harus belajar original teks. Kalau mereka kan nggak mentingin tuh, tadi Edis nggak mentingin untuk kita belajar itu, dia mentingin untuk baca terjemahan aja. Nah kalau kita, fungsi kita untuk mempelajari original teks itu apa? Boleh itu biar kita objektif ini ya. Sip. Oke, nah jika suatu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain, terjemahannya itu nggak mungkin sesempurna. Nah, oleh karena itu kita harus belajar original teks untuk mengetahui arti atau makna yang sesempurna mungkin gitu. Misal bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin terjemahannya sempurna. Pasti ada sebuah kata yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa kita ataupun bahasa Indonesia. Oke, mantap. Ada yang lain teman-teman? Ya, saya menambahkan ya. Ya, Bang Farhan, mantap. Audiens yang di live chat, bukan kita mempermalukan dia. Tidak ada maksud mempermalukan dia, tapi justru dia yang mempermalukan diri sendiri. Karena kami nggak akan pernah mengetes dan kami tidak akan pernah mempertawakan kalau dia tidak mengatakan sebagai pakar Al-Quran. Ini tugas kita, kewajiban kita untuk tetap menjaga kesucian Al-Quran, untuk tetap menjaga apa itu Al-Quran bagi umat Islam. Jadi kita melakukan tes kepada Edis ini. Tapi ternyata si Edis ini ternyata cuma ngomong doang. Jadi cuma bullshit. Jadi artinya kita tidak mempermalukan dia, tapi dia yang mempermalukan dia sendiri. Ada lagi satu tambahan ya. Saya tambahan ya. Aku nambahin dulu ya. Oh. Nggak apa-apa. Nambahin ya. Ini pelajaran untuk kita semua. Kalau misalkan karena sekarang kita sedang banyak di ini sama murtadin palsu ya, di mana mereka itu seperti pandai membaca Al-Quran. Itu satu masukan yang bagus buat kita dari siapa, bahwa kita kembali harus melihat original teks. Begitupun bukan hanya dari bahasa Ibrani, tapi dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Karena sekarang tidak sedikit yang mengakui dirinya adalah murtadin, mantan muslim, dan pandai berbahasa Arab. Contohnya siapa yang kemarin kejadian di acara Natal 25 Desember dia membaca ayat Al-Quran. Lalu kemudian siapa lagi yang paling kita ketahui adalah Memekete, dia pandai membaca Al-Quran. Tapi coba kita tes bagaimana dia membacakan. Ada lagi ya, ada di tempatnya siapa tuh penebulu ya. Nah itu itu Fatima, terus ada lagi ibu siapa ya, itu dia ngakunya pokoknya dia bukan ada yang pinter dia membaca Al-Quran. Nah jangan heran jika ada kafir pandai membaca Al-Quran, karena Kristen Ortodok pun Injilnya berbahasa Arab. Namun ada perbedaan dari pelafazannya. Kalau Al-Quran kan sudah jelas mengikuti apa yang ada di dalam tajwidnya, nahwu syarafnya. Itu kalau kita mendengar mereka membaca Al-Quran, pelafazan itu sangat lain. Karena yang mereka baca adalah gaya-gaya Kristen Ortodok. Jadi lagamnya itu agam Kristen Ortodok. Memang betul yang dibaca, dia bisa baca yang kayak kemarin kan surat Maryam yang dibaca. Quran surat Maryam. Tapi coba perhatikan.
dari cara dia membacakannya. Nah, itu jadi buat saudara-saudara semua jangan tertipu kalau seandainya menemukan yang mengaku murtadin karena hanya dia pandai membaca Al-Qur'an, jangan percaya. Contohnya Edis aja yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dia mengaku pakar Al-Qur'an. Apalagi yang bisa membaca Al-Qur'an, tidak segan dia akan mengakui seorang muslim. Oke. Begitu. Itu Sekarang masukan dari begini, Umi, silakan. ya sekarang begini aja. Sekarang kalau kalian mengatakan seperti itu, bagaimana kalau kita maknanya dikurangi? Kita masuk dalam yang terjadi saja, karena kalau main sistem seperti yang kalian lakukan tadi, kalian sudah membuli orang, merendahkan orang, walaupun dalam tanda kutip. Sabar dulu, gantian. Dari tadi saya diam. Secara penilaian, sabar dulu. Anda Sabar, saya sebentar dulu. itu merendahkan. Dari tadi kan saya diam. Biar Sabar Mas Hafiz dulu. Ya kan? Enggak, dia ngomongnya merendahkan. Siapa yang merendahkan? Biar Iwan bilang. Oke, jadi sekarang gini, kilta yadaihi, saya tidak tahu Al-Qur'an ya. Yamin, Goldian tolong jelaskan maksud dari itu. Oke, Kilta sebelum Goldian yadaihi. menjawab, sebentar, swasta kamu berhadapan dengan saya. Tadi saya sudah bilang kan, tak mute apa supaya dia tidak mempermalukan dirinya. Bukan kita mempermalukan dia loh. Sudah aku beri kode, semakin banyak bicara semakin kelihatan. Sudah aku peringatkan berkali-kali, aku mute berkali-kali supaya apa? Supaya dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di sini gitu loh maksud saya. Jadi di sini tidak ada kita itu niatnya untuk membuli dia. Dia menyediakan dirinya untuk dibully secara otomatis begitu loh. Kita kan, kamu tak pikir orangnya fair ya. Saya juga berusaha untuk adil. Kita tes bareng-bareng ternyata dia kayak begitu modelnya, dan kamu dengan tegas mengatakan dia itu pakar terjemahan. Jadi tolong ditarik kata-katamu tadi ya, yang mengatakan atau menjustis kita di sini membuli. Ya, itu tolong ditarik. Jadi Iya, masalahnya kalau dia Pak, begini, maksud saya membuli itu karena kalian rame yang bertanya, harusnya berdiskusi satu-satu, itu tidak membuli. Tadi kalian rame. Ya, jadi lain kali saling menghargai lah satu-satu. Gini, aku balik. Umpamanya ini Zoom-nya Kristen, semua banyak yang Kristen. Terus ada 1-2 orang Islam. Kira-kira itu siapa yang banyak bicara? Ya Kristennya, saya udah pernah masuk soalnya. Kristen yang banyak bicara dan Kristen juga membuli. Anggap saja dengan begitu jernih. lah. Anggap Tetapi saja. di sini kamu tak lihat mengatakan bahwa kalian di sini kamu menuduh kita semua membuli dia. Padahal saya tadi dengan tegas mengatakan jangan dibully, jangan gini-gini, jangan dan sebagainya. Dan saya berusaha untuk memute. Ya, saya tarik. Supaya apa? Dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Itu loh. Jadi Ya, oke. Saya tarik ya, bukan membuli, tapi seakan-akan ya Pak, seakan-akan terlihat bahwa terlalu banyaknya orang yang bertanya kepada dia dan memojokkan dia, itu yang saya maksud di situ. Iya, otomatis swasta. Makanya tadi sebagai perbandingan, kalau kita di Zoom Kristen, saya sendiri cukup sering di sana. Kenyataannya ya kayak begini, sulit mengendalikan. Karena gila kita gitu loh. Ada orang lucu yang mengaku pakar. Begini aja lah, kalau kamu di Zoom Kristen saya masuk, terus saya mengaku ahli Alkitab, tapi salah semua. Kira-kira temanmu di sana menertawakan saya apa enggak? Ya itu pasti. Begitu bandingannya begitu. Jadi kita fair ya di sini. Oke, kalau kamu sudah tarik, oke. Kalau sudah oke, kita lanjut. Boleh gue tambahin? Oke, sebentar. Aki Dewa. Yang pertama kita nggak merendahkan. Yang merendahkan itu Edi sendiri. Ketika ada seseorang yang mengaku orang kaya, lalu kita cek ternyata orang tersebut tidak kaya dan miskin, maka dia mempermalukan dia sendiri. Seperti layaknya Edis yang mengaku pakar Al-Quran, tapi dia tidak mampu membaca huruf hijaiyah sama sekali. Gitu. Ayo Dewa silakan. Tafsir pakar. Begini swasta. Di dalam swasta begini. Di dalam ajaran agama Islam swasta, kita tidak boleh membuli, merendahkan, bahkan membuka aib seseorang itu kita tidak boleh. Karena hadisnya sudah jelas. Apabila kita membuka aib seseorang, aib kita itu akan dibuka nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan swasta seperti itu. Tetapi kita sadar di sini, apakah Allah pernah membuli orang juga? Pernah. Apakah Allah pernah mempermalukan orang juga di Al-Qur'an? Pernah. Siapa? Fir'aun, Abu Jahal dipermalukan sama Allah itu. Bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sama kayak halnya Edi seperti ini. Kita mematahkan kesombongan seseorang, swasta. Oke, Bro Swasta, silakan tanggapi. Bagus. Ya. Udah clear. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.